Halo sahabat rumah belajar, berikut ini kegiatan tatap maya saya berkolaborasi dengan 4 provinsi. Bersama Ibu Mustika Anggun dari Jawa Barat, Ibu Novita Sari dari Papua Barat, dan Ibu Maulidia dari Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Haji Sarwinda MSI sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dan dilanjutkan motivasi oleh DRB Jawa Barat, Kang Denny Rohendi. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang produksi video menggunakan aplikasi Camtasia. Untuk sahabat yang ingin tahu bagaimana cara produksi video menggunakan aplikasi Camtasia, yuk tonton videonya sampai tuntas. Sini ada materi yang gak kalah menarik nih dari sahabat rumah belajar Provinsi Banten yang cantik, Bu Rini. Halo, Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, dipuji orang cantik ini. Bu Mustika cantiknya luar biasa. Ya, Bu Rini ini apa motivasi buat saya nih. Keren. Dibuka, dilanjut materinya. Baik, Ibu Mustika Anggun. Terima kasih. Internet saya kayaknya kurang stabil ya. Kedengeran jelas nggak, Bu Mustika? Dengar nggak? Jelas, Bu. Oh, jelas. Alhamdulillah. Baik. Jelas, bagus. Oh, jelas ya. Baik. Baik, terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas tadi yang sudah bersedia membuka kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Sarwinda ya. Kemudian tamu undangan tadi sempat hadir, yaitu Bapak Denny Rohendi sebagai DRB dari Jawa Barat. Terima kasih sudah memotivasi kita semua bahwa kita sebagai pendidik itu harus terus mau belajar gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas sahabat saya, sahabat rumah belajar ini dari Jawa Barat, Ibu Mustika Anggun. Sesuai namanya betul-betul seperti Mustika ini ya, cantik sekali. Terima kasih atas undangannya ya, sudah mengajak saya berkolaborasi. Kita kenal sangat singkat melalui Telegram ya. Terima kasih sekali. Kemudian ada Ibu Maulidia Rahma. Ini luar biasa, masih muda tapi sangat kreatif dengan kelas mayanya ya. Tidak kalah dengan kelas yang di kota meskipun di desa sudah menggunakan portal rumah belajar yang memang sangat dianjurkan ya. Ini karena produk dari Kemdikbud, dari Pusdatin ya Bu Maulidia. Tadi terima kasih penjelasannya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nih untuk Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu apa kabarnya nih hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas keluangan waktunya yang sudah menyempatkan diri hadir pada kegiatan pagi ini yang tentunya mudah-mudahan akan menambah ilmu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik, sudah terlihat Ibu Anggun? Sudah jelas. Sudah jelas ya, tapi belum slideshow ya? Iya. Ya, sebentar ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Rini Setianingsi, SPD MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Mancak sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Banten. Ya, salam kenal semuanya di sini dari Jawa Barat, luar biasa ya, dari Bekasi tepatnya ya Bu Anggun ya. Ya, luar biasa sekali. Salam kenal, salam sehat, salam semangat ya pada pagi hari ini. Kita siap untuk terus menimba ilmu tentunya ya. Baik Bapak Ibu, materi di pagi hari ini ya yang akan saya bagikan ya
yaitu tentang produksi video dengan aplikasi Camtasia. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bapak Ibu yang ada di sini, sudah pernah membuat video pembelajaran kah? Atau sudah memanfaatkan mungkin video pembelajaran yang ada untuk menunjang proses pembelajaran Bapak Ibu selama terjadi pandemi ini? Ya, mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu, sudah ya. Nah, ya, alhamdulillah kalau sudah Bapak Ibu sudah memanfaatkan mungkin yang ada di fitur sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar ya, atau Bapak Ibu juga ada yang ingin membuat sendiri nih video pembelajaran ya. Banyak sekali sebetulnya video editor yang ada ya yang dapat kita pergunakan untuk memproduksi atau membuat video. Tentunya di sini kita sebagai pendidik video pembelajaran ya. Ini salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Camtasia yang dapat kita gunakan untuk memproduksi video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan tentang cara produksi atau teknik produksi video dengan aplikasi Camtasia, saya di sini ingin memperlihatkan kembali, tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Ibu Mustika Anggun ya, bahwa di fitur utama di portal Rumah Belajar ya, tepatnya di sumber belajar lainnya itu sudah tersedia ya materi ajar ya yang disiapkan untuk siswa dan guru ya berdasarkan kurikulum, ini terutama dalam bentuk video, gambar, animasi, simulasi dan evaluasi dan juga permainan ya. Ini ada di fitur utama. Bapak Ibu bisa memanfaatkan video-video pembelajaran yang ada pada fitur utama portal Rumah Belajar. Bapak Ibu silahkan kunjungi. Kami di sini mengingatkan kembali ya, saya di sini mengingatkan kembali tadi sebetulnya sudah dikupas tuntas oleh Ibu Mustika Anggun tentang fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar ya. Bapak Ibu bisa kunjungi di portal Rumah Belajar itu belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu silahkan memanfaatkan video-video yang sudah pasti sesuai dan layak digunakan karena ini video-video yang sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu justru saya pengen membuat sendiri nih videonya ya. Silahkan. Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama ya tentang pembuatan video atau produksi video dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau sudah mendownload ya Rumah Belajar. Ini kalau di handphone seperti ini tampilannya. Nah, ini fitur sumber belajar yang ada di laptop. Kalau kita buka dari portal belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini banyak video-video pembelajaran baik dari PAUD nih ya, SD, SMP, SMA, bahkan paket A, B, dan C juga ada nih. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya seperti ini ya. Oke, kita mulai saja. Ini salah satu video editor ya, sebetulnya Camtasia Studio. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menggunakan atau ada yang belum ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang misalkan belum punya nih ya, aplikasinya belum punya, tapi sekarang sudah mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengetahui dulu cara memproduksinya, nanti bisa langsung download di browser, itu ada aplikasi Camtasia Studio. Atau nanti saya akan berikan linknya yang sudah saya simpan di Google Drive, nanti Bapak Ibu bisa download dan bisa install di laptop Bapak Ibu. Nah, video editor ini memang hanya bisa digunakan di laptop ya, tidak untuk di handphone. Jadi Bapak Ibu yang mau memproduksi video pembelajaran di laptop, ini bisa menggunakan salah satunya Camtasia Studio. Ya, Camtasia Studio itu merupakan software screencast yang dapat merekam aktivitas ya, dapat merekam aktivitas komputer, mengedit dan memproduksi menjadi video ya. Jadi software screencast, maksudnya screencast itu bisa merekam layar gitu. Jadi apapun yang tampil di layar laptop Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tangkap gitu. Misalnya tangkap layar gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan nggak mampu untuk syuting nih gitu atau take video gitu ya, saya malu. Tapi Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini dengan misalkan menampilkan PowerPoint, kemudian direkam layar bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa muncul juga di situ menjelaskan materi yang ada di PowerPoint itu gitu ya. Keistimewaannya ini sebetulnya ringan, relatif mudah digunakan
Jadi jangan takut kalau mengedit video itu sulit gitu ya. Sebetulnya ini mudah sekali gitu ya. Tersedia plugin, efek, transisi, dan animasi yang cukup menarik. Jadi keistimewaannya ini menurut saya sangat lengkap sekali ya. Nah, persyaratan sistemnya ya, OS-nya harus di Windows 7 or higher. Jadi memang kalau misalkan Windows-nya belum 7 belum bisa gitu ya, harus Windows 7 atau di atasnya. Kemudian prosesor Core i3 ya, atau bisa di atas Core i3. Nah, kemudian memorinya 2 GB, kemudian hard drive-nya 1 GB free space, kemudian display-nya harus 1024 kali 768. Jadi ini aplikasi Camtasia ya. Kemudian memulai dengan Camtasia. Nih Bapak Ibu mungkin sekarang bisa memperhatikan dulu, nanti untuk praktiknya nanti dulu deh gitu ya. Yang penting tahu dulu cara-caranya, nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu caranya tinggal download aplikasinya, tinggal praktikkan gitu ya. Karena waktu kita hanya 20 menit ke depan, kalau langsung praktik juga tidak memungkinkan. Tapi saya kalau masih cukup langsung nanti saya praktikkan gitu ya. Saya langsung show, langsung memperlihatkan ke Bapak Ibu untuk mengeditnya seperti apa gitu ya. Nah, ini cara memulai ya. Ketika sudah download aplikasi Camtasia, nah Bapak Ibu bisa memulai dengan mengklik new project ya, mengklik new project yaitu untuk project baru. Atau kalau mau new recording itu mau merekam layar. Ya, atau open project ini untuk Bapak Ibu yang misalkan sudah mengedit tapi belum selesai ya, mau memproduksi tapi belum selesai, kemudian dibuka projectnya, dibuka kembali, mau melanjutkan kembali project yang belum selesai tersebut gitu ya. Kemudian menu dan fitur Camtasia. Nah, kalau sudah terbuka tadi new project, nanti akan terbuka menu fiturnya seperti ini Bapak Ibu. Main menu ini ada di atas ya, kemudian ini ada canvas ya, ini untuk preview-nya ya, untuk untuk memperlihatkan nanti yang akan diedit seperti apa videonya, ini di sini. Kemudian ada canvas option. Ini pilihan ya, bisa diperbesar, diperkecil di sini. Kemudian ada properties, ini untuk pengaturan ya. Kalau misalkan ada jenis teks atau huruf ya, ini di properties bisa pilihannya di sini. Atau audio juga bisa diatur di sini ya. Kemudian ini untuk menu editing di sebelah kiri. Kemudian ada playback control, ini untuk melihat kita sudah mengeditnya, sudah betul belum gitu. Kita lihat dulu di sini. Kemudian ada timeline. Timeline ini garis waktu atau aset-aset video, audio, atau gambar yang mau kita edit nih ya. Nanti kita drop ke sini. Nah, kemudian selanjutnya cara memasukkan aset gambar, suara, atau video. Jadi kita sebelumnya memang harus sudah punya dulu nih asetnya. Gambarnya, suara, video, audionya juga sebetulnya ya. Ada gambar, audio itu suara ya, sorry. Gambar, suara, dan video ya. Cara memasukkannya yaitu dengan klik tanda plus ini Bapak Ibu. Kemudian klik import media. Ya, itu seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, ya, nanti tinggal dimasukkan saja aset-asetnya. Kita sudah punya aset apa? Kita punya, misalkan di sini ada bumper rumah belajar. Kemudian ada gambar yang sudah disiapkan. Kemudian ada video kita yang sudah disiapkan. Tinggal diklik, kalau mau satu-satu bisa. Setelah diklik asetnya, klik open. Atau kita mau klik semua nih, karena semuanya mau kita edit nih di sini. Mau disatukan semua nih. Mau kita produksi semua yang ada di sini. Tinggal diklik saja semua, nanti klik open. Ya, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nanti di media bin di sini akan muncul aset-aset yang tadi dimasukkan oleh Bapak Ibu ya. Dan setelah itu ini cara memasukkan aset ke timeline ya. Nah, ini cara memasukkan ke sini. Kalau aset-aset sudah tersedia di sini, tinggal Bapak Ibu klik saja video, audio, ataupun gambar, kemudian di-drop ke bawah, ditarik ke bawah, diklik, ditarik ke bawah, nanti akan masuk ke timeline. Nah, inilah yang akan akan diproduksi. Yang di timeline ini yang akan diproduksi. Kalau masih muncul di sini, ini tidak akan menjadi video yang kita produksi. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian cara memotong area. Nah, kalau sudah ada di timeline, nanti akan terlihat di sini, wah areanya kayaknya kurang menarik gitu kan. Ini green screen, terus kemudian di sini ada lakban, ada tembok juga masih ke bawah. Kemudian kita ingin mengcropnya. Silakan diklik tanda yang segi 4 ini, ya. Ini untuk digunakan untuk mengcrop
area yang tidak kita inginkan, ya. Tinggal diklik videonya atau gambarnya, kemudian klik yang tanda seperti ini kotak. Nah, tinggal dibuang saja area-area yang tidak kita inginkan tersebut. Nah, kemudian mengubah ukuran dan mengatur aset gambar atau video. Nah, kalau sudah terpotong, maka ini tidak akan full lagi kan? Tadi kan full screen di sini, full di kanvasnya ya. Tinggal kita atur lagi. Nah, ini cara mengubah ukuran di sini. Ada tanda panah di sini ya. Bapak Ibu tinggal klik lagi videonya. Kemudian nanti bisa diatur mau diletakkan di tengah, di samping, misalnya kurang ke pinggir di sini, kitanya yang sebagai objeknya, silakan diatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini untuk cara mengubah ukuran dan mengatur aset gambar atau video, ya. Kemudian selanjutnya yaitu cara memotong aset gambar, suara atau video. Nah, ketika kita take video ataupun suara ataupun gambar, mungkin ada yang ingin kita buang nih, kita potong. Ada yang ada suara-suara yang masuk kurang menarik gitu atau tidak kita inginkan, kita bisa buang. Jadi ketika kita take video, misalkan tiba-tiba ada suara masuk atau tiba-tiba kita lupa teksnya gitu ya, atau kita ngeblank gitu tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu dilanjutkan aja take videonya, toh nanti juga kita bisa edit di aplikasi Camtasia ini. Ya, bisa kita potong terus kita buang atau di trim biasanya atau di split gitu ya. Silahkan di split ini dengan cara mengklik aset yang sudah ada di sini di di timeline. Tinggal diklik saja, kemudian nanti akan muncul kuning, kotak kuning seperti ini, kemudian klik yang gambar seperti ini, yang ada di tanda panah. Ya. Nah, kalau sudah split seperti ini, tinggal kita mau yang dibuang yang mana? Yang bagian inikah, di depan, atau yang belakang? Tinggal diklik yang mau dibuang, terus kemudian klik delete dari keyboard yang ada di laptop Bapak Ibu. Gitu, seperti itu ya untuk memotong aset gambar, suara atau video. Jadi bukan hanya video saja yang bisa kita split ya. Liana kata saya gitu ya. Terus benar saya satuin dulu buat apa lagi? Oke, terima kasih ada yang bocor sepertinya. Bisa di-unmute dulu. Iya. Baik. Baik, saya lanjutkan ya. Ini cara mengganti gambar latar aset video. Nah, ini kan aset video kita kurang menarik nih ya. Di sini kainnya terlihat hijau, kumel gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat berguna sekali nih kain green screen ini. Yaitu digunakan untuk mengganti latar atau background dari video kita. Nah, cara mengganti gambar latar aset video yaitu mudah sekali. Bapak Ibu tinggal klik more. Ya, kemudian klik visual effect, ya, klik visual effect, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya, muncul remove color, ya. Kalau sudah muncul remove a color seperti ini, ya, tinggal di drag ke bawah, tinggal di drag saja ke bagian video yang mau kita ganti, ya, gambar latar aset videonya. Nah, kalau sudah kita drag, ya, kalau sudah kita drag, halo? Ya. Mending kalau kelihatan gitu. Mending kalau kelihatan gitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu, suaranya aktif sekali. Iya. Mohon maaf, bisa di-unmute, bisa dibantu unmute mungkin Bu Anggun. Ya, Bang. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi untuk mengganti gambar ya. Kalau misalkan sudah di drag, remove a color ke bawah, ke bagian video yang mau kita ganti, edit belakangnya. Tadi kan gambar latar belakangnya itu hijau ya. Hijau kelihatan tidak menarik sekali untuk video pembelajaran. Nah, kita edit tadi itu remove color, nanti akan muncul di bagian remove color, di bagian propertiesnya akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Yang penting sudah di drag dulu yang ini. Tadi ya, klik more, visual effect, remove a color, di drag ke bawah. Setelah itu nanti akan muncul di bagian properti seperti ini. Ya, tinggal dipilih saja warnanya karena saya tadi latarnya hijau, dipilih hijau. Kalau misalkan latarnya Bapak Ibu merah misalkan, silakan di sini ada pilihan warna-warnanya.
Ya, tidak harus hijau sebetulnya, tapi memang yang paling dianjurkan yaitu warna hijau. Karena kalau merah, misalkan backgroundnya merah, saya bisa saja tembok rumah saya merah, saya pakai merah, boleh, kita bisa edit juga. Tapi nanti sesuatu hal yang berwarna merah di dalam diri saya akan ikut hilang juga, gitu. Misalkan saya pakai baju merah, nanti akan menghilang, gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa atur tolerance-nya, softness-nya di sini ya, harus diatur kembali baru nanti akan berubah latarnya. Jadi bukan berarti setelah remove a color, di drag ke bawah terus langsung berubah. Tidak ya, Bapak Ibu, harus terlebih dahulu diatur dulu di bagian properties ini gitu ya. Nah, seperti itu untuk mengganti gambar latar aset video. Oke, selanjutnya yaitu menambahkan teks nih. Bapak Ibu di video pembelajaran mungkin pernah lihat di portal Rumah Belajar ya, tiba-tiba muncul tulisan. Gimana ini gitu kan? Tujuan pembelajaran kita adalah tring muncul gitu. Atau misalkan perkenalkan nama saya Rini Stianingsih, tiba-tiba muncul nama saya. Nah, itu cara menambahkan teksnya seperti apa. Nah, untuk menambahkan teks, Bapak Ibu tinggal diklik saja annotation ya. Annotation, kemudian nanti akan keluar seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini pilihannya Bapak Ibu silahkan, ada yang polos, ada yang kotak seperti ini, ada warna, ini pilihan warnanya juga tidak merah aja nih, bisa kita ganti nanti di bagian properties ini. Sekarang kita misalkan pilih merah, nanti dipindahkan ke sini. Nah, ini bisa diatur nanti di properties gitu. Silahkan dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu, kalau mau bergelembung seperti ini, misalkan munculkan seperti dialog gitu ya. Kalau misalkan dialog yang muncul, maka ingin menampilkan yang seperti ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu silahkan bisa bisa pilih gitu ya, pilihan yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan gitu. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, nanti ditarik lagi, di drag ke bagian kotak ini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal ketik aja. Nah, seperti ini. Misalkan saya udah klik yang ini, di drag ke sebelah sini, kemudian saya tulis di sini mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan PUM. Misalkan karena materi saya tentang PUM, karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian ditulis lagi mengidentifikasi jenis PUM. Nah, seperti itu. Disesuaikan dengan ketika kita berbicara. Misalkan tujuan pembelajaran kita adalah, dan tuliskan di sini nama-namanya, apa tulisan-tulisannya tersebut ya, tujuannya apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Ini untuk menambahkan teks ya. Jadi tiba-tiba muncul dari mana ini teksnya gitu, kita bisa menambahkan dengan di sini menu annotation ya. Oke, dilanjutkan. Setelah itu, setelah menambahkan teks, kita bisa lanjut ke next ya. Ini untuk memasukkan efek transisi. Misalkan Bapak Ibu menggabungkan 2 video ya. 2 video, 3 video bisa digabungkan setelah di-drag ke bagian timeline. Kemudian kita mau memasukkan efek transisi. Misalkan dari video satu ke video yang lainnya gitu ya. Atau yang tadi kita split tadi, kita potong supaya lebih menarik gitu tampilannya ya. Tinggal klik transition ya di bagian editing ini, di sini klik transition, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Silakan dipilih oleh Bapak Ibu untuk untuk pilihan transisi dari video satu ke video yang lainnya. Dan lagi-lagi ini sangat mudah sekali ketika kita mau efek transisi, yang kita pilih tinggal kita klik saja transisi mana yang kita inginkan, kemudian di drop ke bawah. Jadi menunya tinggal di drag and drop gitu ya, ditarik ke bawah. Misalkan kita pilih yang strip nih, tinggal ditarik aja ke bawah, nanti ini akan akan berubah ininya, efek transisinya gitu ya. Jadi dari video satu ke video yang lain itu nanti ada, misalkan tiba-tiba ada yang melingkar, ada random bars gitu, itu efek transisi ya. Ya, oke, next, cara memasukkan gambar nih Bapak Ibu ya. Ini kita bisa juga memasukkan gambar, karena kita video pembelajaran pasti sangat membutuhkan gambar-gambar ya yang menarik tentunya, yang ingin kita gunakan untuk menambah pemahaman siswa nih ya. Siswa supaya lebih paham nih dengan materi yang kita sampaikan ya. Oke, untuk menambah
pemahaman siswa atau lebih menarik lagi gitu ya video pembelajarannya, kita bisa tambahkan gambar seperti ini. Karena ini materinya saya tentang poem atau puisi, maka saya sajikan gambar seorang sastrawan yang hebat tentunya, yaitu W.S. Rendra ya di sini. Tapi hati-hati Bapak Ibu untuk menambahkan gambar, video atau audio itu kita harus mencantumkan di referensi ya, supaya tidak terkena apa sih namanya itu, tidak terkena undang-undang ITE ya, Bu Maulidia ya. Jadi ya memang kita apa sih namanya, harus hati-hati mencantumkan sumber yang kita ambil gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk menambahkan gambar ini sebetulnya sama tadi tuh cara memasukkan aset ya. Ketika diklik apa namanya tanda plus ya. Kalau misalkan ini apa namanya di awal tadi ya memasukkan tanda plus kemudian import tinggal ditarik ke bawah itu nanti akan muncul gambar itu seperti itu ya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin untuk menambahkan gambar. Waktu terus berjalan, ini aduh tinggal 5 menit lagi nih Bu Anggun, bagaimana ini ya, ternyata panjang sekali, padahal saya pengen memperlihatkan praktiknya langsung nih ya. Waktu kita ternyata sangat singkat nih ya. Iya, betul sekali Bu. Sedangkan Mungkin ini nanti klik bisa next. dilanjut dengan sesi tanya jawab ya. Oh iya, boleh ya. Ini untuk ya memproduksi video. Udah nih selesai nih. Kalau udah selesai, kalau udah seperti ini ya, cara produksi video. Kalau sudah udah diedit semua, tinggal kita klik saja apa namanya gambar ini, yang gambar share ya. Kemudian klik local file ya. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya. Bapak Ibu silakan pilih yang MP4 with smart player ya, kemudian klik next ya. Setelah itu klik finish, maka akan muncul rendering project. Nah, ini rendering ini proses menunggu. Kalau sudah rendering project, maka selesai untuk memproduksi video. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah ucap mungkin saya saat memaparkan materi tentang memproduksi video dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, baik bagi diri saya pribadi, untuk sahabat semua yang hadir saat ini, atau juga tentunya untuk Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bu. Bagi Baik. Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya nih seputar materi yang telah tadi kita paparkan, bisa langsung saja dibuka ininya, kameranya dan suaranya, atau raise hand. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Jaya Sakti 06, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Baik. Mengenai pembuatan video pembelajaran, biasanya saya menggunakan aplikasi yang di Play Store itu ya. Namun kadangkala kita menggunakan itu tidak 100%, hanya yang gratisan aja, tapi hasilnya juga luar biasa, dan juga kebanyakan guru-guru di sini itu menggunakan seperti itu. Dan saya bertanya, yang ingin saya tanyakan adalah, untuk mendapatkan software tersebut itu melalui link gratis atau berbayar, Bu? Oh, yang saya jelaskan tadi ya, yang Camtasia mungkin ya? Iya, Camtasia ya. Oh iya, oke. Kalau saya mendapatkan yang gratis kok Pak, yang gratis ya. Mungkin selama ini Bapak menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, itu punten mungkin KineMaster biasanya. Ya. Iya. Iya, itu aplikasi. Ada juga yang full yang KineMaster Diamond, Bu, yang nggak ada di Play Store. Oh saya udah iya. Sosialisasi suka karya waktu itu. Wah, luar biasa ini. Bapak ini kayaknya konten kreator juga nih ya, keren. Oke ya. Wah, mantap nih. Ini
Pak Muhammad Amin ya. Luar biasa, ini udah Iya, Bu. konten creator nih ya. Jadi saya di sini juga meskipun saya menjelaskan sebagai narasumbernya belum tentu saya juga paling hebat gitu. Ternyata di sini yang hadir hebat semua nih Bu Mustika ya. Keren, luar biasa nih ya. Iya. Iya, Eh, alhamdulillah. ya, Kebetulan, Bu, alhamdulillah ya. Jadi kita berbagi, iya. memang di sini berbagi ya. Bukan berarti saya sendiri yang membagikan terus saya yang paling pintar, tidak gitu ya. Bapak Ibu semua silahkan saling sharing. Ternyata ada aplikasi di Play Store dengan menggunakan KineMaster bisa digunakan gitu ya, Bu Anggun, Pak Amin ya. Ya, luar biasa. Dan aplikasi Camtasia ini hanya opsi, salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk editing video ya. Untuk editing video dengan menggunakan laptop tentunya. Dan yang saya peroleh itu memang yang gratis ya. Pak Amin nanti akan saya share ke Bu Anggun saja mungkin ya. Karena mungkin ini sama satu wilayah ya. Saya akan share link ininya untuk untuk di-download ya. Gitu. Untuk di-download jadi Bapak tidak nyari-nyari lagi di browser gitu. Tinggal di-download kemudian di-install di laptop. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Kemarin ada beberapa yang gagal juga ternyata belum Core i3 seperti itu. Kemudian gitu. Kadang ada yang nggak support, ya gitu. Ya, baik Pak Amin, itu saja mungkin ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bapak Niman nih, rekan kerja saya. Yuk, Pak Niman, Apakah cepat. masih stay, Pak Niman? Ya, Bu. Siap. Mana Pak Niman? Oh, Pak Niman nggak bisa di ini, kameranya di-on kan? Saya lagi di rumah, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa deh. Gimana Pak Niman? Ada yang mau ditanyakan kah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita bisa berjumpa dan alhamdulillah saya dapat ilmu baru nih dari Ibu siapa, Bu? Saya lupa namanya. Bu Rini. Bu Rini ya. Oh ya, Itu karena kalau ada tiga nih gitu yang menyampaikan ya. Iya, oh ya, oke. Ya Bapak. ya baik, Bu. Langsung aja ke pertanyaannya, Bu ya. Iya boleh. Nah, untuk Camtasia apa tadi ya? Camtasia Untuk aplikasi Studio. Camtasia ya, Bu. Mm-hmm. Ya, saya tunggu linknya. Kemudian kalau dibandingkan dengan Cam Scanner gitu ya, Cam Scanner kan bisa di HP, Ibu ya. Iya. Nah, itu kelebihan dari Camtasia itu apa aja, Bu? Nah, kemudian itu yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, kalau saya bikin video itu kendalanya kalau di laptop memorinya terlalu besar kan, Ibu ya. Kalau di HP saya udah tanya Bu Anggun, kata Bu Anggun itu pakai aplikasi lain. Nah, itu pas saya coba aplikasi Panda ya, Bu ya. Nah, itu pas saya coba itu emang bagus. Tapi kalau di laptop saya belum pernah. Makanya saya minta sarannya atau triknya supaya memori dari video yang kita buat itu bisa lebih kecil dan bisa kita upload. Seperti itu, Bu. Oh iya. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niman. Ya, terima kasih, luar biasa. Ini juga kayaknya udah biasa nih mengedit atau memproduksi video ya, Bu Anggun ya. Ini nanti, ya Bu Anggun? Kebetulan Pak Niman dan Pak Amin yang tadi barusan ya ini termasuk juga ke dalam tim panitia penyusun materi daring jadi Bu kemarin di Kabupaten Bekasi gitu. Makanya luar biasa. sudah menjadi konten kreator juga nih Pak Niman dan Pak Amin. Iya, tidak diragukan lagi terlihat dari pertanyaannya yang sangat berbobot ini. Iya, luar biasa ya. Luar biasa nih Pak Amin, Pak Niman nih ya dengan Bu Anggun nih satu tim ya. Ya, baik. Tadi untuk linknya nanti saya setelah selesai kegiatan pagi ini ya, kegiatan berbagi ini nanti saya akan share ke Bu Anggun ya, Pak Niman untuk di-download
aplikasi tersebut kemudian diinstal gitu. Kalau misalkan kelebihannya tadi sudah dijelaskan ya, untuk Camtasia itu bisa screencast, itu bisa merekam layar ya. Saat merekam layar juga pilihannya bisa bisa hanya layarnya saja yang muncul tanpa kita, atau bisa kitanya juga muncul, kemudian layar di laptop juga bisa, seperti itu. Gitu. Jadi itu kelebihannya, kemudian sangat mudah digunakan karena hanya tinggal drop and down gitu ya. Tinggal ditarik aja, kata saya tadi pas menjelaskan ya, tinggal drop and down aja. Drag and drop gitu ya. Tinggal ditarik, kemudian sangat mudah, tapi ini juga sangat ringan gitu. Digunakannya, insya Allah tidak berat lah di handphone, di laptop Bapak Ibu juga. Dan kalau misalkan ternyata berat, tadi itu memang ada aplikasi Panda untuk mengkompres ya, Bu Anggun ya. Aplikasi Panda itu untuk mengkompres ya. Betul. Untuk mengkompres ya, bukan biar nggak panas ya. Takutnya dikompres panas. Oh iya, bisa. Ya, jadi dikompres maksudnya diperkecil gitu ya. Ya, jadi memang ya. Jadi itu kelebihannya untuk aplikasi Camtasia, sangat mudah digunakan, sangat ringan, dan bisa screencast, bisa mengedit gitu ya. Seperti itu. Kemudian bisa merekam suara juga. Jadi kalau kita belum lengkap nih aset audio kita, sementara kita mau menjelaskan materi gitu ya, belum take video nih kita kan, hanya ada gambar aja atau PowerPoint kita, kemudian take suaranya bisa langsung di aplikasi Camtasia tersebut. Nah, ini selamat datang Ibu Novita, sudah kembali lagi ya dari DAT nih, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Iya, mohon maaf ya Mbak Rini, Mbak Mustika. Iya, nggak apa-apa. Mbak Maulidia tadi sinyal, ya. nggak tahu, iya signal jelek sekali, tiba-tiba hilang. Saya nyoba masuk dengan laptop, kayaknya nggak bisa. Ini saya terpaksa ganti ke handphone. Mohon maaf kalau agak dikit-dikit kecil gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin itu aja mungkin ya Pak Niman ya. Jawabannya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak memuaskan sehingga kita bisa terus bersilaturahim gitu ya. Iya. Iya Bu, siap Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja saya serahkan kembali ke moderator ya Bu Novi. Dipersilakan Bu Novi. Ini barusan sudah ada 2 penanya gitu. Apa kita mau lanjut ke penanya berikutnya? Mungkin masih ada gitu. Saya serahkan langsung ke Bu Novi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mustika. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta audiens sekalian. Kalau tadi saya sedikit terkendala dengan jaringan signal yang kurang stabil. Tapi baiklah, mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita. Saya yakin tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mbak Rini, Mbak Maulidia, dan Mbak Mustika. Terutama tadi yang terakhir ya, Mbak Rini saya nggak sempat mendengarkan. Tapi saya yakin itu adalah satu hal yang luar biasa karena berbicara tentang Camtasia. Nah, saya sendiri juga baru nyoba-nyoba dan belum mahir juga. Jadi tadi saya berharap saya bisa mendengarkan paparan dari Mbak Rini. Ternyata saya terlempar keluar bolak-balik. Baik Bapak Ibu, ya baik. Adakah pertanyaan, sabar? Saya ini pakai HP jadi agak susah untuk melihat chat-chat. Mungkin Mbak Anggun atau Mbak Rini bisa membantu saya. Saya ini karena nggak familiar pakai HP, jadi saya bingung ini mau lihat chatnya dari mana ini. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya melalui chat pun bisa, silahkan diketik di kolom chat ya. Iya. Nanti dibacakan oleh moderator ataupun dari kami rekan-rekan semua. Iya. Sepertinya belum ada nih di chat ya, bisa langsung juga boleh, seperti tadi Pak Amin. Belum ada, ya oke. Langsung aja mungkin. Kita dialog aja ya. Ya, dialog aja. Ya, kita berdialog langsung aja. Bapak Ibu, ini kita disediakan giveaway untuk pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada pagi hari ini. Silahkan, kalau tadi baru 2 penanya, informasinya, nah kita masih punya 2 penanya lagi nih. Yang mau mendapatkan giveaway, ayo siapa? Silahkan Bapak Ibu. Saya silakan Ibu Robiati dari SDI
Taibah, Kabupaten Bekasi. Monggo, Ibu. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah banyak memberikan inspirasi kepada saya sendiri terkait dengan bagaimana mengemas pembelajaran daring ini yang lebih menarik lagi. Paling tidak dari pemaparan tadi saya sudah mulai ada inspirasi-inspirasi yang akan saya kemas lagi. Yang jadi pertanyaan saya, adakah kontak person yang bisa dihubungi ketika mungkin kayak tadi kita mau membuat video, mungkin yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rini, ketika kita ada kendala di dalamnya, boleh tidak kita berkonsultasi secara individu gitu, atau mungkin melalui email atau melalui chat seperti itu. Kemudian terkait dengan pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita yang luar biasa hebat, adakah rekaman atau mungkin kita bisa mendapat materi tersebut untuk kami pelajari kembali, itu dapat atau tidak? Terima kasih, Bu. Baik, mungkin saya langsung saja ke Mbak Rini. Tadi yang ditanyakan terkait Camtasia, gimana? Adakah kontak person? Apakah siap bisa dihubungi kalau misalnya ada kendala dari para hadirin yang hadir pada saat ini? Silahkan Mbak Rini. Ibu, ya Ibu Romi, terima kasih, dan Mbak Novi, terima kasih ya. Bu Romi semangat sekali hari ini ya, Bu Romi, terima kasih. Apresiasinya sangat tinggi nih dengan aplikasi Camtasia, alhamdulillah ya. Baik, untuk kontak person tadi ada di slide terakhir saya ketika ucapan terima kasih itu ada ya. Ada nomor WA saya, ada IG saya, silakan Ibu kalau berkenan meng-follow saya. Saya membuat IG itu baru banget ketika saya masuk level 4 ini, jadi follower saya belum banyak gitu. Karena kita harus sesi berbagi, dan saya medsosnya hanya WA tadinya dengan Telegram gitu ya. Nah, kemudian saya membuat IG. Jadi Ibu bisa langsung IG bisa komunikasi dengan saya ya, dengan DM ya kalau di IG tuh ya, direct message ya. Iya. Iya. Soalnya saya betul-betul masih baru. Kemarin juga Bu Novi menanyakan FB. Mohon maaf saya tidak menggunakan FB gitu ya. Gitu. Jadi bisa memanfaatkan dua medsos tersebut untuk kita komunikasi ya. Kalau banyak-banyak juga saya takut nggak ke handle gitu ya. Udah WA chat banyak nanti tidak terlayani ibaratnya gitu. Jadi saya memfokuskan di WhatsApp dengan di Instagram. Silahkan follow, kemudian direct message saja di Instagram ya. Ada tadi ya, tinggal namanya itu rini.rinis di Instagram ya. Saya juga membuat beberapa video pembelajaran, belum banyak sih kontennya ya di di YouTube saya. Silahkan yang berkenan untuk mensubscribe ya video channel saya ya, channel YouTube saya ada di Rini Rinis ya, itu Bu Anggun itu seneng banget katanya ngelihat video saya yang ria katanya gitu ya. Betul. Di YouTube unboxing. ya. Iya, unboxing ketika dapat giveaway atau souvenir dari rumah belajar ya. Ya dari Pusdatin itu. Ya Bu Romi ya, jadi silahkan kalau misalkan mau komunikasi. Ya, sama-sama Ibu Romi. Terini, ketemu Terini. Oh iya. Baru join. Nah, itu ada Ibu Hilda. Ini Bu Hilda, ini kenal saya ketika dari webinar pertama saya ya. Kolaborasi. Mengikuti terus ini penggemar setia. Sahabat setia nih, selalu mengikuti kegiatan ini. Kita selalu bertemunya di acara-acara webinar seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sering komunikasi kita ya Bu Hilda ya, melalui WA gitu ya. Ini Bu Hilda dari Lampung ya Bu Hilda ya? Wow, keren. Iya, dari Lampung ini. Saya kan ada kegiatan-kegiatan webinar, ngikutin terus nih Bu Anggun nih. Alhamdulillah nih Bu Hilda sudah sampai ke kolaborasi kita. Iya, semangat belajarnya tinggi luar biasa Bu Hilda nih. Keren pokoknya. Nanti Bu Romi juga mudah-mudahan kita bisa selalu berkomunikasi gitu ya. Ya, terima kasih. Iya. Sama-sama. Bu Novi ada yang bertanya nih melalui kolom chat ya? Iya, ada yang bertanya tadi saya lihat bertanya. Apakah ada versi handphone? Di handphone rumah belajar ada nggak di handphone? Siapa nih? Silakan kalau ini tadi tentang rumah belajar, siapa aja bisa jawab biar nggak saya terus yang jawab. Ya, Bu Anggun mungkin atau ya betul. Ya, silakan Bu Anggun. Jadi
sudah rumah belajar ini ada melalui handphone pun kita bisa membukanya. Caranya dengan di-download dulu melalui Play Store. Bapak bisa buka Play Store, kemudian ketik rumah belajar, nanti di sana ada, tinggal Bapak download saja gitu aplikasinya. Jadi lebih simpel ya jika kita nggak sempet nih buka laptop gitu, pakai handphone aja. Nah, bisa banget gitu, karena melalui handphone pun bisa membuka portal rumah belajar. Seperti itu. Oke, baik, betul sekali. Jelas ya Bapak Ibu tadi yang bertanya. Nah, sekali lagi ada pertanyaan lagi. Apakah ada perbedaan atau perbedaan apa, Pak? Kayaknya belum selesai bertanya. Iya. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Perbedaan. Apakah perbedaan, antara website dan aplikasi HP? Iya. Iya. Nah, ini kayaknya ke Mbak Rini nih. Iya, silakan. Oh, baik. Ini rumah belajar atau? Ini sepertinya tentang rumah belajar ya. Karena ada web dan APK ya. Iya. Ada website, ada aplikasinya. Ada websitenya. Melanjutkan yang tadi ya, benar-benar. Ya. Oh iya, melanjutkan yang tadi sebetulnya ya, Bu Anggun ya. Iya. Bu Anggun mungkin yang menjelaskan sebetulnya sama ya, Bu Anggun ya. Sama ya. Ada beberapa handphone kadang ada yang nggak support, jadi mungkin ada beberapa fitur yang nggak bisa dibuka, seperti itu ya. Iya, jadi memang lebih lengkap kalau dibuka di portalnya ya, di portal rumah belajar ya, di webnya ya. Iya. Gitu. Iya. Diketik aja belajar.kemdikbud.go.id gitu. Ya, Bapak Ibu. Di handphone pun jika kita tidak ingin mendownload aplikasinya, kita bisa ke Google ya. Di Google ketik rumah belajar seperti itu. Ya, tadi yang dicontohkan Bu Anggun ya. Jadi memang bisa di browser salah satunya pakai itu ya, pakai Google juga bisa gitu. Google, iya. Ya. Bahas. Orang tua merasa kesulitan. Apakah aplikasi rumah belajar ini lebih mudah diakses oleh wali murid jika saya ingin menggunakannya? Itu dari Ibu Anis Purwanti. Oke, silahkan siapa yang mau menjawab nih, Mbak? Bu Maulidia, mungkin terkait saya ya. Ya, terkait tentang Bu Maulidia. Oh iya, LMS ya. Oh benar, kelas Maya ya. Iya, kelas Maya ya tadi. Ya, silakan. Tadi di rumah belajar sudah ada salah satu fitur kelas Maya itu, Bu. Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap dan sangat memudahkan siswa dan guru untuk belajar. Jadi rumah belajar ini juga memiliki LMS-nya, itu namanya rumah kelas Maya atau kelas digital. Ya, seperti itu Bu Anis. Bisa memanfaatkan, ini mudah sekali untuk diakses sebenarnya. Kalau misalnya ada siswa atau dari wali murid yang merasa kesulitan, nanti kan itu perlu pembiasaan. Mungkin belum mengenal fitur-fiturnya, perlu dipelajari lagi, atau dari Bapak Ibu gurunya bisa mengenalkan, oh begini loh cara mendownload, begini cara membuka sumber belajar, nanti dari Bapak Ibu guru bisa membimbing. Kalau mungkin mengalami kesulitan kan belum kenal ya Bu, tak kenal maka tak sayang. Oh ini belum mengenal fitur-fiturnya, jadi mungkin merasa kesulitan. Tapi di rumah belajar ini sangat mudah sekali diakses dan dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Demikian Bu Anis. Bu Novita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maulidia untuk jawabannya tadi. Jadi LMS-nya yang lebih mudah, sekarang lebih mudah ya untuk diakses di rumah belajar. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana nih kalau mau jadi peserta pembatik? Wow. Monggo. Bu Anggun tadi sudah menjelaskan. Boleh. Oke, silakan Mbak Anggun, terakhir, pertanyaan terakhir ya. Iya, ini dari Pak Maman nih. Rekan saya juga di tim pemateri daring kabupaten ya. Jadi Pak Maman, caranya kita buka akun simpatik, Nah, nanti di sana ada pelatihan-pelatihan pembatik. Nah, mungkin untuk tahun ini sudah tidak ada ya. Mungkin nanti tahun depan ada lagi.
tahun 2021. Jadi Bapak buka saja Pembatik 2021 gitu di Google, bisa lebih spesifiknya. Nanti dia muncul masuk ke akun Simpatik. Nah, Bapak tinggal ikuti langkah-langkahnya. Di sini boleh deh saya coba ya. Nih, seperti ini saya share screen. Di sini. Bisa kita langsung ketik aja Pembatik 2000 Pembatik 2020. Nah, nanti di sini ada webnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Bisa langsung Bapak ketik, klik maksudnya. Nah, nanti di sini ada Pak, tuh. Tahapan pelaksanaan program Pembatik. Tuh, di sini untuk level 1, literasi. Bapak jika ingin mendaftar, langsung aja klik daftar dan ikuti perintah selanjutnya. Seperti itu. Nanti jika Bapak lolos level 1, Bapak bisa lanjut ke level 2 dan selanjutnya level 2 ke level 3 seperti itu. Gimana Pak Maman? Ya, semangat Bapak Ibu ya, ikutan Pembatik nih biar tambah jago. Tadi apalagi Pak Maman ya, katanya udah masuk tim kan? Masuk tim apa? Pembuat konten ini ya, video pembelajaran. Materi daring ya. Tambah keren nanti, tambah mantap ini. Bisa jadi duta nih kayaknya nih. Semoga. Ya. Semoga tahun depan banyak yang ikut ya, Bu. Rekan-rekan guru dari Kabupaten Bekasi yang ikut, iya. Iya. Kalau Jawa Barat sendiri, dari Kabupaten Bekasi cuma sendiri, nggak ada temennya. Oh, begitu. Sementara dari kabupaten, dari kota lain, banyak yang masuk ke 30 besar ini. Mudah-mudahan ya, ayo semangat rekan-rekan. Semangat nih tahun depan semuanya ikut Pembatik semuanya. Iya. Mungkin nanti Bu Novita bisa mengumumkan Bu, pulsanya apa yang beruntung mendapatkan door prize setelah ini. Iya, kita serahkan lagi ke moderator ya. Ke moderator. Door prize. Baik, terima kasih Mbak Mustika, Mbak Maulidia, dan Mbak Rini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi memang benar ya, mengikuti kegiatan Pembatik itu nggak ada ruginya, banyak untungnya ya. Salah satunya adalah kita menjadi lebih tahu, lebih paham dan mengerti bagaimana menciptakan media-media pembelajaran yang inovatif untuk anak-anak didik kita. Sekali lagi, orientasi kita adalah kepada anak. Jadi bagaimana membuat anak menjadi senang belajar, bagaimana membuat anak menjadi bahagia dengan belajar gitu ya. Jadi jangan sampai anak masuk belajar bersama kita mukanya cerah ceria, penuh senyum, selesai mengakhiri pelajaran mukanya pada cemberut, pada ditekuk-tekuk karena saking susahnya memahami dan terlalu banyak tugas yang kita berikan. Jadi mari Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti kegiatan Pembatik di tahun 2020, silahkan mengikuti di tahun 2021. Sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan dari Pusdatin terkait pelatihan-pelatihan itu sangat banyak. Pembatik itu hanya salah satunya ya. Bapak Ibu, sekalipun nanti belum ada kegiatan Pembatik lagi, boleh membuat akun di laman Simpatik, laman Pembatik, kemudian ada seperti di situ saya lihat kemarin kegiatannya yang salah satunya yang luar biasa itu adalah bagaimana kita menjadi guru-guru di sekolah yang tanggap bencana. Nah, apalagi Indonesia ini adalah sekolah yang rawan bencana. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Kesimpulan dari kegiatan webinar kita pada hari ini Nusantara Berbagi dari 3 Serikandi Pendidikan Indonesia, dari Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat, bahwa rumah belajar menjadi salah satu portal penting yang sebenarnya walaupun hadirnya bukan tadi Mbak Anggun sampaikan bahwa rumah belajar itu bukan hanya ada pada saat pandemi, tapi sebelum pandemi pun sudah ada, dan ini bisa tetap digunakan walaupun nanti masa pandemi sudah berakhir. Ya, mari sama-sama meramaikan rumah belajar punya kita yang dipersiapkan untuk guru-guru Indonesia, anak-anak Indonesia, dan kita siap membumikan rumah belajar bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa mendunia. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak
Rini terkait Mbak Maulidia terkait penggunaan LMS kelas maya itu juga menjadi salah satu ajang pertemuan. Jadi ketika kita membuka kelas maya bukan hanya anak-anak kita yang bisa belajar pada kita, semua anak di Indonesia juga bisa ikut belajar di kelas kita jika kita membuka itu. Ya, kemudian juga tadi pemanfaatan salah satu video pembelajaran Camtasia, jadi kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik berupa video-video interaktif menggunakan aplikasi Camtasia. Itu saja. Kemudian untuk mengumumkan 4 penanya terbaik tadi, mohon maaf saya tadi nggak sempat mencatat. Mungkin Mbak Rini atau Mbak Maulidia, Mbak Anggun bisa membantu saya siapa-siapa karena 2 penanya sebelumnya saya tidak hafal. Tadi yang 2 terakhir ya. Silahkan di chat, kita tunggu sekarang. Oke, menunggu Bu mungkin Ani kita sudah bisa foto rumah belajar. Oh iya, betul, sebelum Boleh mengakhiri kita ya. foto bersama. Ya, sambil menunggu. Ya, Atau untuk dokumentasi, boleh? Untuk dokumentasi Tolong dibuka ya. kameranya ya. Dibuka semua kameranya Kita akan Bapak Ibu. foto. Bapak Ibu Mungkin silahkan sebelum dibuka foto kita kameranya juga yang belum masih off. Dipencet ini nanti nih. Begitu Kita 1, 2, 3, buat pencet ini ya. logo rumah belajar ya. Iya. Ini siapa yang Ntar foto? dulu. Boleh Bu Rini? Iya, boleh coba ya. Nanti saya minta bantuan anak saya nih. Mana ini tangannya gini? Oke. Udah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Lagi dong belum? Oh tuh, belum ya, bentar. Yang ini saya save Lagi, dulu Bu, ya. lagi. Oke, bentar. Iya. Oke, lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Ya, yang belum buka kameranya boleh dibuka kameranya. Iya, kameranya masih banyak yang ditutup, sayang nih. Malu-malu nih. Kenangan nih ya. Nah, sudah Bu, sudah dibuka. Sudah dibuka Yang sekarang? pertama sudah. Nah, Oke. ayo mana Sudah. coba? Ya. Yang sudah dibuka Saya nih, ayo. karena pakai handphone jadi cuma bisa lihat SDN 4. Pantai Oke. apa ini? SD Wanasari juga masih pada tutup nih. Pak Asep mungkin nih, Ini udah mulai Ibu banyak yang Hasanah dibuka. juga belum buka. Ayo dibuka dulu Bapak Ibu. Ayo kita foto sekali lagi ya. Oke, Potongan saya ini. 1, 1, 2, 3. Oke. Bagus nih, cerah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk para pemateri kita yang luar biasa, 3 Sri Kandi Pendidikan Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tadi ada kendala sedikit dengan jaringan saya. Sehingga saya terpaksa live dari ruangan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang baik itu datangnya. Dari ini Dari saya yang- nyelip sendiri dari Lampung ya Teh. Oh iya, Oh iya. Salam kenal semua ya. keren. Salam kenal Ibu. Ada Maulidia. Ibu Hidayah, ada Ibu Titi, terima kasih. Ada Bapak dari SDN Karang Asih 01. Ada lagi siapa ya nih? Pak Maman, Ibu Hadijah, Pak Muhammad Amin, terima kasih. Ibu Lailatul Kadria, terima kasih. Senang Ibu kenal dengan Nabila, orang-orang hebat dari rumah belajar. Pak Ari, Ibu Gita, iya terima kasih Ibu dengan nama Oppo A5S, mohon maaf saya nggak tahu namanya. Pak Zuri Hamzah, Ibu Anis Purwanti, Ibu Romi Rubiati, Pak Nirman Gunawan, kemudian siapa lagi tadi ya? Ya, berikutnya ada Pak Asep Saifullah, Ibu Vijayanti Mala dari SD Wanasari 01, SDN Pantai Hurip 01, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan dengan informasi-informasi terbaru dari Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Siapa saja. Kembalikan ke MC ya, Bu. Silakan. Iya. Nggak usah pakai ini, bisa kedengeran ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Yang berbahagia para peserta virtual sosialisasi rumah belajar. Demikian telah kita ikuti bersama tentang rumah belajar di dalamnya seperti apa. Telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sebagai pembangkit penyemangat kita untuk membuat pembelajaran lebih inovatif lagi dan lebih menarik lagi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bisa dikembangkan di lingkungan belajarnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Buah kundur, buahnya rumit. Kembangnya berdaun 5. Saya mohon undur dan pamit. Mudah-mudahan kita bertemu pada gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Pokoknya keren. Terima kasih Bu Novi, Bu Anggun, Bu Lydia, Bu Ida, Bu Romi, semuanya. Pak Amin, Semangat terus. Semangat terus, Pak Maman, semuanya, Pak Niman, terima kasih ya semuanya. Izin lab ya. Ya, izin lab semuanya. Ya, mangga ya. Ibu. Ya, terima kasih. Izin lab ya, Bu Anggun.